Gimana kalau saya bilang, satu kisah pribadi yang kelihatannya sepele, ternyata bisa jadi cerminan masalah nasional yang jauh lebih besar. Nah, di bahasan kali ini kita akan bedah gimana perjalanan hidup seorang akademisi justru membuka mata kita semua tentang potensi sebuah bangsa yang terpendam. Oke, kita mulai dari sini. Sebuah pengakuan yang jujur, dan mungkin buat sebagian orang terdengar kayak akhir dari segalanya. IPK-nya 2,69. Yep, 2,69. Angka ini diucapkan oleh seseorang yang sekarang kita panggil profesor. Nah, ini dia twistnya. Orang yang sama dengan IPK yang ya bisa dibilang di bawah standar itu, sekarang jadi profesor di salah satu universitas paling top di Inggris. Gimana ceritanya coba? Perjalanan macam apa yang bisa mengubah angka sekecil itu jadi gelar yang begitu terhormat? Ini bukan cuma cerita sukses biasa loh. Ini petunjuk penting. Coba kita lihat deh jalurnya. Ini sama sekali nggak lurus loh. Mulai dari IPK rendah di Indonesia, terus banting setir kerja jual pompa di Taiwan, lanjut S3 di Prancis, dan boom, jadi profesor di Inggris. Justru kesuksesannya itu lahir dari lompat-lompat ini, dari satu negara ke negara lain, dari satu bidang ke bidang lain. Pengalaman lintas disiplin inilah yang jadi kekuatannya. Sesuatu yang mungkin nggak dimiliki sama mereka yang jalurnya lurus-lurus aja. Perjalanan karirnya yang unik ini sebenarnya cerminan dari cara dia berpikir. Kemampuan buat melihat koneksi di tempat-tempat yang gak terduga. Nah, untuk ngerti ini, kita harus bongkar dulu cara kita memandang sesuatu yang kita anggap kaku. Matematika. Coba deh, pikirin lagi. Matematika itu apa sih? Cuma sekumpulan rumus di papan tulis? Atau jangan-jangan ini adalah bahasa universal untuk mengungkap rahasia-rahasia alam semesta? Oke, contohnya pi. Kita semua kan belajar pi di sekolah pas pelajaran geometri. Angka ini ya perbandingan antara keliling lingkaran sama diameternya. Jelas banget pi ini urusannya sama bentuk dan ruang. Sampai sini kita semua setuju. Tapi, gimana kalau saya bilang pi itu juga nongol di fisika gas? Tepatnya, di rumus distribusi statistik momentum partikel gas. Tunggu. Di dalam gas, partikelnya kan gerak acak-acakan. Nggak ada lingkaran sama sekali di situ. Terus, kenapa pi, si angka lingkaran itu, bisa nyasar ke sana? Aneh kan? Dan yang lebih ajaib lagi nih, di teori bilangan, pi juga muncul lagi. Dari penjumlahan deret hingga yang sama sekali nggak ada hubungannya sama lingkaran atau ruang. Nah, ini dia poin pentingnya. Pemikir sejati itu melihat koneksi filosofis dan artistik ini. Mereka sadar kalau pi itu bukan sekedar angka. Pi itu semacam kebenaran universal yang muncul di berbagai sudut realitas yang kelihatannya nggak nyambung sama sekali. Contoh lain dari cara berpikir yang dalam ini ya, teorinya Einstein tentang gravitasi. Einstein bilang, gravitasi itu bukan gaya tarik-menarik, bukan, tapi efek dari massa benda yang melengkungkan ruang dan waktu. Gampangnya gini, coba bayangin bola bowling ditaruh di atas trampolin. Trampolin mah kan jadi melengkung ke bawah. Nah, benda lain di dekatnya jadi ikut tergelincir ke lengkungan itu. Itulah gravitasi. Dan karena cahaya juga lewat di ruang yang melengkung itu, makanya cahaya pun bisa belok padahal dia nggak punya massa. Nah, ini nih yang dengan kerennya nangkep inti argumennya. Buat bisa mikir sedalam Einstein, nggak cukup cuma jago rumus doang. Kata beliau, kita harus jadi seniman atau bahkan pelawak, seseorang yang bisa melihat alam semesta dengan cara yang jujur, liar, dan bebas dari aturan-aturan kaku. Oke. Cara berpikir yang dalam dan jujur inilah yang sekarang mau kita pakai buat menjawab satu pertanyaan yang, jujur aja, agak provokatif tentang negara kita sendiri. Kita kan sering banget dengar, Indonesia itu negara besar. Tapi pertanyaan sesungguhnya adalah, ya terus kenapa? So what? Apa dampaknya? Nah, data ini ngasih jawaban yang cukup jelek buat pertanyaan tadi. Menurut survei kayak Soft Power dari Brand Finance, salah satu skor kita yang paling rendah itu di bidang kontribusi sains dan teknologi. Artinya apa? Walaupun kita besar secara jumlah penduduk dan wilayah, pengaruh intelektual kita di panggung dunia itu kecil banget. Coba kita renungkan deh, kalau besok Indonesia tiba-tiba hilang dari peta, apa dunia bakal merasa kehilangan sebuah pusat pengetahuan? Padahal ironisnya, kita itu punya warisan intelektual yang luar biasa loh. Ada manuskrip dari abad ke-5 yang nunjukin sistem proto-republik, di mana kekuasaan raja itu dibatasi sama Dewan Penasehat. Nusantara ini tempat lahirnya ilmu vulkanologi. Bahkan kosmologi Jawa kuno yang nyambungin Laut Selatan sama Gunung Merapi itu sebenarnya bentuk mitigasi bencana yang super canggih. Kita ini pernah jadi rujukan dunia, tapi kok rasanya kita kayak lupa sama sejarah sendiri, kena amnesia nasional gitu. Menurut Profesor Muljadi, akar masalahnya itu ada di konflik filosofis yang fundamental.
Di satu sisi, kita punya kearifan lokal, contohnya ajining diri sokolati dari Jawa, yang artinya kehormatan diri itu datang dari ucapan, omongan itu dipegang. Tapi, di sisi lain, kita justru mengadopsi sistem hukum kolonial yang asumsi dasarnya kebalikannya. Omongan itu nggak bisa dipercaya, kecuali ada bukti fisiknya. Dan efeknya, wah, ini terasa di mana-mana. Beban pembuktian jadi ada di korban. Birokrasi jadi super ribet karena dasarnya semua orang dicurigai bohong. Pejabat publik jadi gampang banget ngeles dari tanggung jawab, tinggal nanya aja, mana buktinya? Sistem ini pelan-pelan tapi pasti ngerusak nilai dari omongan itu sendiri. Masalah ini makin runyam karena ada satu kebiasaan di budaya kita. Demi yang namanya harmoni sosial, kita seringkali malah kompromi sama ketidakjujuran. Menjaga perasaan orang lain dianggap lebih penting daripada ngomongin kebenaran. Akibatnya, bohong jadi sesuatu yang ya bisa dimaklumi. Oke, setelah kita bongkar masalah yang kelihatannya rumit banget dan akarnya jauh di sejarah ini, solusinya ternyata sangat sederhana. Tapi sekaligus sangat sulit buat dilakuin. Jangan berbohong. Udah, cuma 2 kata itu. Sesederhana itu. Dan ini bukan sekedar nasihat moral ya. Ini adalah fondasi. Fondasi dari semua yang kita cita-citakan sebagai bangsa yang maju. Coba kita urai ya, tanpa kejujuran nggak akan ada yang namanya kepercayaan publik. Titik. Seluruh bangunan sains dan teknologi itu bisa runtuh kalau ilmuannya aja bohong soal data. Ekonomi juga nggak bakal jalan kalau kita nggak bisa percaya sama rekan bisnis. Dan yang paling dasar, kejujuran itu adalah sumber dari integritas diri kita masing-masing. Terus mungkin ada yang mikir, saya kan cuma sendirian, emang bisa mubah apa? Nah, pemikiran kayak gitu, bahwa individu itu nggak berdaya, itu justru warisan mentalitas kolonial. Kenyataannya, satu orang aja dengan ucapan yang jujur dan bijak, itu punya kekuatan buat mindahin gunung. Jadi, bahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau aja setiap dari kita berkomitmen pada satu hal yang super simple ini, yaitu untuk tidak berbohong, kira-kira gunung sebesar apa yang bisa kita pindahkan bareng-bareng sebagai satu bangsa? Jawabannya mungkin bakal bikin kita semua kaget.